Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini Ridi mengerjakan tugasnya mencoba menjelaskan tujuan dan fungsi kredit. Pengertian manajemen. Manajemen disampaikan sebagai ilmu oleh Frederick W. Tyler dan Harry Gantt pertama kali tahun 1870 sampai 1930 dengan sebutan aliran manajemen ilmiah. Manajemen mengandung gagasan ilmu fungsi utama, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi dan mengendalikan terhadap sumber daya agar mencapai target sesuai, efektif dan efisien. Sedangkan fungsi manajemen adalah elemen mencapai dasar akan selalu ada dan melekat dalam suatu proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Harry Farrell, Prancis, lahir di Turki 1841 sampai 1925. Manajemen adalah satu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 1992. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam antara bank dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian kredit yang mencantum jangka waktu, pengembalian pinjam, tingkat bunga, pihak yang bertindak berpartisipasi, pihak yang berkompensasi dalam perjanjian kredit yaitu kreditur dan debitur. Apa itu debitur? Debitur nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau bersamakan dengan itu berdasarkan pinjaman bank dengan nasabah yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Apa itu kreditur? Kreditur bank, lembaga atau pembiayaan yang menyalurkan kredit. Sejarah kredit berasal dari kata kredir, bahasa Yunani, yang artinya mempercayakan. Kredit pertama kali diperkenalkan pada masa Yunani dan Romawi kuno. Pada masa 500 sebelum Masehi telah ada bank profesional di Yunani yang disebut Grand Temple. Pada masa perekonomian barter menimbulkan berbagai kesulitan dalam hal tukar-menukar barang. Membawa barang ke harga tempat berbeda disembunyikan baik dalam perjalanan atau maupun laut. Untuk selanjutnya manajemen kredit. Manajemen kredit atau manajemen perkreditan maupun proses mengintegrasikan antara sumber-sumber dana kredit. Alokasi dana yang tepat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, kebijakan-kebijakan prosedur, pemberian analisa kredit, administrasi kredit, dan pemantauan penyelamatan kredit. Pengertian manajemen kredit. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau ilustrasi dengan mempergunakan sumber daya yang dimiliki atau merencanakan
mengorganisasi, mengendalikan, dan memimpin sehubungan ruang lingkup beserta berbagai kebijakan-kebijakan yang sehubungan dengan kredit beserta aturan-aturan. Ilham Fahmi 2012 3. Tujuan manajemen kredit. Tujuan manajemen kredit mendapatkan penghasilan yang tinggi bagi perusahaan bank dengan mengeliminir tingkat kredit macet sekaligus menjaga keamanan nasabah penyimpan. Tujuan manajemen kredit Kasmir 2008 mencari keuntungan dalam bentuk bunga, membantu usaha nasabah. 5. Selanjutnya fungsi kredit Bapak Kasmir tahun 2008 yang meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran atau lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pemerintahan pendapatan, meningkatkan hubungan internasional. Dan selanjutnya unsur-unsur kredit Bapak Ismail 2013. Kreditur, debitur, kepercayaan, perjanjian, jangka waktu, risiko, balas jasa. Kredit sindikasi. Apa itu kredit sindikasi? Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan secara bersama sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, pendapatan, bunga, proporsi, komisi sesuai porsi peserta masing-masing anggota sindikasi menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2011. Kredit sindikasi dilakukan apabila suatu bank mengalami kendala atau ketidakmampuan dalam menyediakan sumber dana permohonan kredit yang diajukan nasabah dan nasabah mampu menilai atau tidak layak menerima kredit tersebut. Ciri-ciri kredit sindikasi ada 4. 1. Melibatkan lebih satu lembaga keuangan atau bank. 2. Mempunyai syarat ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. 3. Hanya ada satu dokumentasi yang menjadi pegangan bank peserta. 4. Kerjasama administrasi oleh suatu agen. Keterlibatan bank kredit menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Arranger. Bank merupakan mensponsori atau memfasilitasi terbentuknya bank sindikasi. Agen. Bank yang bertindak sebagai pemimpin kelompok bank beserta sindikasi atau disebut bank induk. Partisipan. Bank yang ikut beserta dalam mendanai pemberian kredit sindikasi tersebut. Itulah tujuan dan fungsi kredit. Dan untuk selanjutnya Redi mencoba menjelaskan macam-macam dan jenis kredit. Unsur-unsur kredit Bapak Ismail. Ada kreditur, debitur, kepercayaan, perjanjian, risiko, jangka waktu, balas jasa. Oke, kreditur, debitur, kepercayaan. Kreditur, pihak yang memberikan kredit atau pinjaman. Debitur adalah pihak yang membutuhkan dana atau yang mendapatkan pinjaman. Kepercayaan memenuhi kewajiban untuk membayar pinjaman. Suatu pembayaran pinjaman sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan meyakini dan mempercayai bahwa pihak peminjam membayar angsuran tepat waktu.
Dan ada juga perjanjian, bentuk kesepakatan yang dilakukan antara bank debitur dengan pihak debitur yang disahkan oleh notaris atau kedua pihak yang berkonspirasi. Ada juga risiko jangka waktu balas jasa. Risiko kredit kemungkinan kerugian yang akan timbul karena penyaluran kredit kepada pihak lain. Jangka waktu periode yang diberikan kepada debitur untuk membayar angsuran pinjaman. Balas jasa bisa juga disebut imbalan berupa bunga yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur atas fasilitas kredit yang dinikmatinya. Ada juga jenis-jenis kredit menurut Bapak Ismail. Ada 6 ya, kita coba jelaskan. Yang pertama, kredit dilihat dari tujuan penggunaan. Yang kedua, kredit dilihat dari jangka waktunya. Ketiga, kredit dilihat dari cara penarikannya. 4, kredit dilihat dari sektor usaha. 5, kredit bisa dilihat dari segi jaminan. Yang terakhir, ke-6, kredit bisa dilihat dari jumlahnya. Jenis-jenis kredit dari tujuan penggunaan. Kredit investasi, kredit pengganaan barang-barang modal aktiva tetap jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Kredit modal kerja, kredit ini diperlukan untuk pribadi yang mau membuka usaha. Ada juga kredit konsumtif, kredit ini diperlukan untuk pribadi bukan usaha. 2, jenis kredit dilihat dari jangka waktunya. Ada kredit jangka pendek maksimal 1 tahun, kredit jangka menengah 1 sampai dengan 3 tahun, kredit jangka panjang 3 tahun. Nah, yang ketiga, saya akan mencoba menjelaskan. Ada juga kredit dilihat dari cara penarikannya. Yang pertama, kredit sekaligus dengan uploaded kredit, yaitu dicairkan sekaligus sesuai plafon kredit. Selanjutnya B, kredit bertahap, pencairan disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan oleh debitur. Yang ketiga C, kredit rekening koran, yaitu penyediaan dana melalui pemindau bukuan ke dalam rekening giro nasabah dengan penarikan melalui cek, baik giro, surat pemindah bukuan lainnya. Dan selanjutnya kredit dari sektor usaha. Yang pertama, sektor industri, sektor perdagangan. Yang ketiga C, sektor peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan. 4, ada juga sektor jasa. Yang kelima, sektor perumahan. Kredit dilihat dari segi jaminan terbagi 2. Yang pertama, kredit dengan jaminan secured loan. Yang B, kredit tanpa jaminan unsecured loan. Yang keenam, kredit dilihat dari jumlahnya. Yang pertama, kredit UMKM, usaha mikro dan menengah, kredit yang diberikan pada pengusaha dengan skala usaha yang sangat kecil. Yang B, kredit UKM, batasan kredit yang diberikan 50 sampai dengan 350 juta. Misalkan kredit untuk koperasi, perdagangan kecil, toko kecil, grosir, dan lain-lain. Yang C, kredit berporasi, kredit berporasi, debitur besar, koperasi,
dengan data keuangan yang lebih lengkap, administrasi yang lebih baik, dan struktural modal yang kuat. Itulah sekian penjelasan dari Redi, penyampaian dua materi yang telah Redi sampaikan. Pertama, tujuan dan fungsi kredit. Yang kedua, macam-macam dan jenis kredit. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang Redi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.